lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanata kulluha Ramadan. Jikalau umatku tahu tentang keutamaan yang terdapat dalam bulan Ramadan, maka pasti mereka akan menginginkan dalam 1 tahun itu dijadikan Ramadan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه وفتحت أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشيطان fihi lailatun khairun min alfi syahr. Rawahu Ahmad. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pada sampai saat ini kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah, disertai kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah nikmat yang terbesar buat kita nih Bapak Ibu adalah nikmat yang bisa kita laksanakan untuk beribadah kepada Allah. Karena kesehatan itu bukan dipatokkan dari kuatnya seseorang. Kesehatan itu bukan terlihat dari tensinya yang normal, tapi kesehatan itu adalah orang yang bagaimana cara dia untuk berusaha agar tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lihat banyak orang yang kuat tetapi nggak mau beribadah. Banyak orang yang tensinya juga normal tapi nggak juga mau beribadah. Maka patokan sehat itu dapat kita lihat bahwa orang yang mendirikan solat, orang yang menambahkan amal soleh, itulah sebenarnya orang-orang yang sehat. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah kita gunakan untuk mendirikan solat maghrib, yang alhamdulillah baru saja kita dirikan secara berjemaah. Namun kita tidak langsung pulang ke rumah. Malam ini kita duduk sambil menunggu waktu Isya, kita mengadakan suatu majelis ta'lim wirid pengajian. Tentu kita sangat berharap Bapak Ibu, dari amaliyah yang pahalanya sangat besar ini, baik dari solat kita, zikirnya kita, wiridnya kita ini,
Terkhusus tentu pengajian yang kita lakukan pada saat ini, kita berharap agar senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita berharap apa yang kita lakukan ini juga akan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tidak pernah kita bosan untuk sama-sama kita haturkan dan senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, kita termasuk umat ataupun golongan yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di suatu hari nanti itu Bapak Ibu, kita dibangkitkan, kata Allah, tak berguna pula harta yang kita miliki, tak berguna pula anak yang kuat yang memiliki jabatan, yang sudah duduk di anggota DPR ataupun DPD, ya kan? Tetapi yang bermanfaat pada saat itu adalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang suci, hati yang bersih, hati yang sejahtera. Semoga tentunya dengan banyaknya kita bersolawat, kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan para orang tua kami, para alim ulama yang kami hormati, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu, seluruh jemaah Masjid Baitus Salam, yang semoga kita yang hadir pada malam hari ini kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita menyampaikan satu ayat surat Al-Baqarah 183 yang mengingatkan kepada kita Bapak Ibu tentang kewajiban umat muslim untuk melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Namun kalau kita ingat Bapak Ibu bahwa orang yang mau masuk ke dalam bulan suci Ramadan itu harus ada persiapan. Bagi kita seorang yang mukmin itu harus memiliki persiapan untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Para salafus soleh, Bapak Ibu, salafus soleh. Siapa salafus soleh itu? Diingatkan lagi, sebahagian mungkin ada yang belum paham. Siapa salafus soleh itu? Salafus soleh itu ada 3 generasi Bapak Ibu. Yang pertama adalah generasi sahabat. Siapa sahabat itu? Sahabat adalah seseorang yang berjumpa dengan Rasulullah secara langsung, kemudian beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya sahabat. Setelah masa sahabat itu hilang, orang yang jumpa dengan Rasulullah semuanya sudah wafat, tetapi ada orang yang berjumpa dengan para sahabatnya Nabi. Maka sahabat Nabi ini yang sudah wafat, kemudian yang berjumpa dengan sahabat Nabi namanya tabi'in. Jadi kita harus tahu dulu ya, yang disebut dengan salafus soleh. Yang pertama sahabat, yang kedua adalah tabi'in. Kemudian ternyata orang yang berjumpa dengan para sahabat Nabi ini telah wafat semuanya, sudah mati Bapak Ibu. Tapi ada orang yang berjumpa lagi dengan orang yang pernah berjumpa dengan sahabat Nabi. Ini generasi yang ketiga Bapak Ibu. Generasi yang ketiga itu namanya tabi'ut tabi'in. Yang pertama sahabat, jumpa dengan Rasulullah. Yang kedua masa tabi'in, yang berjumpa dengan sahabat Nabi. Yang ketiga adalah orang yang berjumpa dengan orang yang pernah berjumpa dengan sahabat Nabi. Namanya tabi'ut tabi'in. Jadi salafus soleh ini Bapak Ibu, para salafus soleh yang beriman, ketika diketahui bahwasanya ada satu bulan yang sangat dimuliakan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang kita sampaikan pada muqaddimah tadi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak."
sesungguhnya telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang memiliki keberkahan yang begitu besar. Syahrul Mubarak, bulan yang paling penuh dengan keberkahan. Setelah tahu Bapak Ibu Ramadan dengan penuh keberkahan, apa yang dilakukan oleh orang salafus saleh? Mereka berdoa. Dari mulai kapan mereka berdoa, Ustaz? Dalam riwayatnya tuh Bapak Ibu, orang salafus saleh mereka berdoa agar disampaikan oleh Allah usia mereka ke bulan Ramadan mulai dari 6 bulan sebelum Ramadan. Berapa bulan Bapak Ibu? Kalau kita berapa bulan? Rajab dengan Sya'ban kan. Salafus saleh itu berdoa sebelum 6 bulan sebelum Ramadan, sudah berdoa, wa ballighni Ramadan, sampaikan ya Allah usiaku ke dalam bulan suci Ramadan. Karena berdoa untuk masing-masing. Kalau kita berdoa rame-rame diganti dengan lana, ya. Wa ballighna Ramadan, sampaikan usia kami ke bulan Ramadan. Ternyata nggak cukup sampai di situ Bapak Ibu doanya. Orang salafus soleh ini setelah melewati bulan Ramadan, ternyata mereka berdoa lagi. Apa doa mereka? Allahumma taqabbal ma fi ibadati Ramadan. Ya Allah, terimalah ibadahku yang kulakukan selama bulan suci Ramadan. Berapa lama mereka berdoa Bapak Ibu? Selama 6 bulan ke depan. Kita ulang lagi nih, ya. 6 bulan sebelum Ramadan, salafus soleh itu berdoa agar Allah sampaikan usianya sampai ke dalam bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, kemudian mereka berdoa agar amal ibadah mereka diterima ketika di bulan Ramadan itu selama 6 bulan ke depan. Jadi kalau kita ini meminta kepada Allah agar sampai ke dalam bulan suci Ramadan 2 bulan. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rajab dan Sya'ban, sampaikan usia kami dalam bulan suci Ramadan. Kira-kira persiapan kita itu apa lebih matang dibandingkan persiapan orang salafus saleh? Ini dulu. Yang kedua, mereka itu berdoa setelah Ramadan sampai 6 bulan kemudian mereka berdoa agar amal ibadah mereka diterima oleh Allah ketika di bulan Ramadan. Jadi kalau kita habis Ramadan Bapak Ibu, ada nggak kita berdoa agar amal ibadah kita diterima di bulan Ramadan? Rasa-rasanya habis takbiran selesai pula ya Bapak Ibu. Kita rasa apakah kita ini yakin kalau ibadah kita diterima oleh Allah saat itu juga? Saking diharapkannya oleh orang-orang salafus soleh. Mereka itu Bapak Ibu, orang salafus soleh ini keimanannya, kenapa dikatakan generasi-generasi salafus soleh? Karena keimanan mereka itu yang semakin hari semakin meningkat. Itu keimanan mereka meningkat terus, nggak ada turunnya. Beda dengan kita Bapak Ibu yang keimanan kita kadang naik, kadang turun. Mana lebih banyak naiknya atau turunnya? Banyak turunnya. Lagi bersemangat untuk beribadah, naik. Wah, keimanan kita naik, ibadah pun ditambahkan. Sampai banyak pula ditambahkan Bapak Ibu tuh ibadah. Orang-orang sampai menengok dia itu dikira nih Bapak nih ninggalkan perangai atau cemana katanya. Gak pernah ibadah macam itu, ya. Ketika kita udah malas beribadah, keimanan kita sedang menurun. Ini Bapak Ibu bisa berubah-ubah, ya. Ketika kita bersemangat untuk mendapatkan jagoan kita itu, wah, langsung keimanan kita naik, ya, berjuang. Tapi pas waktu dapat serangan fajar, dah menurun lagi. Ya Bapak Ibu. Ini keimanan kita nih Bapak Ibu, naik turun. Orang-orang salafus soleh itu naik. Makanya amalan orang salafus soleh itu Bapak Ibu nggak ada yang dikurangi.
Ini sebahagian maaf cakap Bapak Ibu udah semakin tua. Dibilang tuanya seperti apa Ustadz? Ini wajah-wajah seperti kita nih, wajah-wajah istilahnya sebentar lagi mau pulang kampung. Bukan pulang kampung ke kampung halaman Pak. Pulang kampung ke tempat yang abadi. Kemana itu? Ke Balikpapan. Wajah-wajah kita ini Bapak Ibu. Kenapa semakin tua amalan itu malah semakin dikurangi? Jangan. Kalau bisa ditambahkan. Maka keimanan manusia itu terlihat dari bagaimana cara dia untuk melakukan suatu ibadah. Semakin tambah umur, tambah kebaikan, tambah umur, tambah pula ibadahnya. Jadi kita berdoa. Untuk apa kita berdoa Ustadz? Yang pertama Bapak Ibu berharap agar kita ini sampai ke dalam bulan Ramadan. Lalu apa fadilah daripada itu? Bukankah kita sudah ditakdirkan Ustadz? Kalau misalkan sampai kita di Ramadan, sampai juga tak perlu didoakan. Ada pula yang bilang macam itu. Untuk apa kita berdoa? Bapak Ibu, di dalam Islam ini enaknya kita baru niat beribadah aja sudah dicatat pahala ibadah tersebut. Belum melakukannya. Ketika seorang itu sudah melakukan ibadah itu, baru ditambahkan lagi dari bentuk ibadah yang telah kita perbuat. Jadi kita niat ibadah itu Pak, baru niat, belum lagi kita lakukan, pahalanya udah kita dapatkan. Maka orang yang berniat untuk melakukan ibadah di dalam bulan suci Ramadan nanti udah ada niat karena dia memohon kepada Allah agar dipanjangkan usianya oleh Allah. Mana tahu ternyata usia kita nggak sampai ke dalam bulan Ramadan. Kira-kira sampai atau enggak Bapak Ibu? Yakin sampai atau enggak? Manalah tahu kita. Bisa pede juga kita sampai Ustaz. Mana kita tahu? Kematian itu nggak pernah melihat apakah dia itu sehat atau sakit, kuat ataupun lemah, kita nggak tahu. Ada orang gara-gara maaf cakap Bapak Ibu, gara-gara penyakit panu saja bisa wafat kok. Cemana Ustaz gara-gara panu itu bisa bisa gara-gara panu kok bisa wafat Bapak Ibu? Dia naik motor, pada saat motor cuaca panas, semua gatal gitu kan. Saking husuknya dia gatal macam ini, nggak ditengok ternyata di depan ada lubang. Masuk ke lubang tuh mati. Jadi matinya gara-gara panu kan. Coba kalau nggak gatal, kan belum tentu dia masuk ke lubang kan. Itu kematian nggak tahu kita nih. Ternyata kita nggak tahu walaupun waktunya nggak lama lagi. Udah tanggal berapa nih Bapak Ibu Sya'ban? 11, 12 Sya'ban. 12 Sya'ban Bapak Ibu. Nggak sampai 3 pekan lagi Ramadan. Kita nggak tahu dalam 3 pekan ini apakah Allah memberikan kepada kita usia atau tidak. Yang bisa jadi Bapak Ibu, pernah saya temui memang ada orang yang wafat itu waktu kapan wafatnya Ustaz? Wafatnya itu di akhir Sya'ban. Orang sudah mau azan maghrib, dia wafat sebelumnya. Nggak masuk Ramadan kan? Nggak masuk. Wafat sebelum masuk Ramadan, belum melakukan apa-apa. Tapi Bapak Ibu, karena kita sudah berdoa, berniat untuk melakukan suatu ibadah di bulan Ramadan, apabila Allah menyampaikan usia kita ke Ramadan, maka pahala Ramadan sudah kita dapatkan. Kenapa? Kita sudah berniat untuk melakukan ibadah dalam bulan Ramadan. Tapi kalau seandainya kita nggak berniat sama sekali, nggak ada semangat kita untuk beribadah masuk bulan suci Ramadan nanti, kita nggak tahu ternyata wafat. Pendek usia kita, bisa jadi tidak mendapatkan pahala Ramadan. Bapak Ibu ingat tentang seorang yang membunuh 100 orang yang akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu? Ada yang 100 orang dibunuhnya kan? Awalnya 99 orang, kemudian dia dapat hidayah, dia ingin hijrah, meminta kepada seorang ulama agar ditunjuknya cara untuk bertobat.
Lalu dia bertanya, ulama ini bertanya, kenapa engkau ingin bertobat sampai sebegitunya? Dosa apa yang telah kau lakukan? Aku telah membunuh 99 orang, kata dia. 99 orang kau bunuh, sedangkan 1 orang saja kau bunuh, maka neraka jaminannya. Ini 99 orang, mana mungkin Allah mengampuni ilmu lagi, kata dia. Gara-gara itu Bapak Ibu, akhirnya apa? Akhirnya dibunuhlah ulama tadi ini. Genaplah dia 100 orang. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya ada orang yang mau hijrah, ada orang yang memang benar-benar pengen untuk mendapatkan kebaikan, maka jangan dicemeh, jangan diputuskan jalannya. Dan bahkan kita ini tidak memiliki hak bahwa Allah mengampuni dosanya atau tidak. Enggak ada hak kita. Kalau ada orang yang, maaf cakap Bapak Ibu, awal-awalnya itu nggak pernah nampak ke masjid, maaf cakap ya, nggak pernah nampak ke masjid. Kalau di masjid sana itu begitu, ya, gara-gara dia nggak pernah datang ke masjid, tiba-tiba datang, dibilang tumben datang ke masjid. Sama macam tadi kan, ini kayaknya mau meninggalkan perangai juga nih nampaknya nih. Ada apa dia datang ke masjid? Jangan seperti itu. Pura-pura aja Bapak Ibu dia itu orang lama yang datang ke masjid. Jangan. Karena ini adalah jalan untuk dia. Dan kita sendiri seharusnya bersyukur. Kenapa? Orang ini alhamdulillah udah mau ke masjid. Ya. Ini saya jujur nggak menyinggung sama sekali Bapak Ibu. Saya nggak tahu siapa orang yang rajin ke masjid dengan yang tidak rajin ke masjid. Saya nggak tahu, nggak menyinggung sama sekali. Tapi kalau seandainya Ustadz, apakah bisa dilihat orang yang datang ke masjid dengan orang yang tak datang ke masjid? Yang rajin datang ke masjid dengan orang yang jarang ke masjid? Biasanya nampak tuh Bapak Ibu. Nampak dari mananya Ustadz? Nampak dari gelisahnya kalau ketika pengajian macam ini Bapak Ibu. Gelisah karena dia nggak mendapatkan kenyamanan dulu. Berat untuk mengaji ini sebenarnya. Apalagi kalau dia hanya memikirkan usahanya di rumah, memikirkan tempat tinggalnya. Andai kata dia punya tontonan lebih baik dia nonton, tiba-tiba datang ke masjid, nggak akan betah. Maka wajar saja kalau orang yang datang ke masjid untuk mengaji, untuk sholat berjamaah, untuk menuntut ilmu, kata Rasulullah, itu dihitung sebagai pahala jihad. Ini pahala jihad. Jadi jangan disangka orang yang duduk di sini ini adalah orang yang ringan saja ataupun sepele dalam masalah ibadah. Tidak, orang khusus ya dapat terlihat. Maka oleh sebab itu, karena kita sebagai seorang muslim dicatat oleh Allah satu kebaikan apabila dia telah berniat untuk berbuat kebaikan. Walaupun Bapak Ibu sama sekali ternyata dia tak jadi melakukan kebaikan itu, dicatat oleh Allah pahalanya. Setelah dibunuhnya 100 orang tuh Bapak Ibu, apakah dia berhenti untuk hijrah? Tidak. Hidayah Allah tetap kuat dalam hatinya. Lalu dia mencari orang lain lagi yang mampu untuk mengajarinya sholat, mengajarinya bersuci, mengajarinya menjadi orang yang baik, agar dia menjadikan taubatnya itu benar-benar taubatan nasuha. Ditunjuklah ke dalam satu kota, satu tempat, satu negeri yang sangat jauh. Perbekalan gak seberapa, dia pun berangkat. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Umurnya pun pendek, di pertengahan jalan pun akhirnya dia wafat. Turun 2 malaikat. Yang pertama malaikat rahmat, yang kedua malaikat azab. Malaikat azab ini udah lama geram dengan dia. Kenapa? Karena pekerjaannya membunuh. Ini adalah bagian saya, kata malaikat azab ini. Ini udah pantas untuk disiksa, kata dia. Tapi malaikat rahmat bilang, tidak, dia kan sudah berniat untuk menjadi orang yang soleh. Pasti Allah mengampuni dosa-dosanya. Tidak akan mungkin Allah mengampuni dosa-dosanya kalau seandainya dia telah melakukan dosa yang sangat besar begitu banyak. Kan begitu. Malaikat aja Bapak Ibu pertanda malaikat itu tidak tahu tentang haknya Allah. Makanya malaikat itu mencatat amal kebaikan kita, amal keburukan kita. Malaikat itu ada yang mencatat. Kenapa? Karena mereka tidak tahu dan tidak maha tahu. Kenapa Ustadz ada malaikat yang siang itu berganti dengan malaikat di waktu malam?
Kenapa mereka itu membuat laporan kepada Allah? Karena malaikat tidak bisa menilai ibadah kita tuh Bapak Ibu. Malaikat itu hanya mencatat hari Rabu kita datang ke masjid mendengarkan perwiridan, kemudian sampai sholat Isya di sini kita berzikir, itu dicatat oleh malaikat. Tapi tentang pahalanya malaikat tidak akan tahu. Karena yang berhak memberikan pahala adalah Allah sendiri. Jadi pada saat itu Allah lah yang mengetahui kehadiran kita ini sebenarnya untuk apa. Kehadiran kita ini karena apa. Kemudian ikhlas atau tidak. Ikhlasnya itu penuh atau ikhlasnya setengah. Ini semua Allah yang memberikan hak. Maka ketika malaikat azab dengan malaikat rahmat itu tidak mengetahui bagaimana pahalanya, kira-kira orang ini disiksakah atau diampunikah, mereka melapor kepada Allah, wahai Allah, bagaimana dengan keadaan si pembunuh ini? Dengan bijaksananya Allah yang maha hakim, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka, kalian hitunglah jaraknya, mana yang lebih dekat. Ya, jarak dari dia berangkat dari kotanya atau lebih dekat pula kepada jarak yang dia tempuh. Ternyata dalam riwayat tersebut hanya 1 jengkal saja lebih dekat dia ke tempat yang ditempuhnya untuk berhijrah. Akhirnya dosa membunuh 100 orang itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi Allah itu maha pengampun Bapak Ibu. Maka kenapa kita harus bersiap Ustadz di bulan mau masuk ke dalam bulan suci Ramadan? Ini harus bersiap. Apa persiapan kita Bapak Ibu untuk masuk bulan Ramadan ini? Bapak-bapak, apa yang dipersiapkan mau masuk bulan Ramadan? Apa yang disiapkan Pak? Hah? Baju baru belum lah, belum untuk tarawih. Untuk tarawih dipersiapkan ya, beli sejadah kecil ya kan. Terus di apa persiapan lagi? Ibu-ibu apa persiapannya Bu? Gula, minyak, itu bansos itu nampaknya. Tidak dipersiapkan itu namanya Bu. Ya, apa persiapan kita gitu? Kenapa para ulama, para salafus soleh itu mempersiapkan diri? Karena sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, dia dalam sabdanya apa kata Rasulullah? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanata kulluha Ramadan. Jikalau umatku tahu tentang keutamaan yang terdapat dalam bulan Ramadan, maka pasti mereka akan menginginkan dalam 1 tahun itu dijadikan Ramadan semuanya. Kira-kira Bapak Ibu kalau seandainya tiap hari dalam setahun Ramadan semua, mau nggak Bapak Ibu? Setahun ini Ramadan semuanya mau atau enggak? Kenapa nggak mau? Karena nggak tahu keutamaannya. Makanya sebenarnya terlambat kita nih Bapak Ibu membahas tentang keutamaan Ramadan itu terlambat. Kenapa terlambat? Karena salafus soleh seharusnya 6 bulan sebelum kita Ramadan itu sudah disampaikan tentang Ramadan. Sekarang Februari, Januari, Desember, November, Oktober, September. Seharusnya dari Agustus kemarin itu sudah diingatkan tentang Ramadan, supaya bersemangat. Makanya kalau seandainya kita langsung mendadak disampaikan, kapan disampaikan keutamaan Ramadan Ustadz? Pas malam pertama terawih, nggak begitu bersemangat. Jadi diutamakan, disampaikan tentang keutamaan Ramadan itu dari jauh-jauh hari. Kalau untuk keutamaannya Bapak Ibu bisa kita melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis yang kita sampaikan tadi apa? Yang pertama kita sampaikan secara singkat awkamakol ya. Yang pertama apa? Yang pertama futihat abwabul jannah, dibuka semua pintu surga. 8 pintu surga itu dibuka semuanya. Yang kedua wa ghulliqat abwabun nar, ditutuplah semua pintu-pintu neraka. Yang ketiga apa? Yang ketiga
wasuffidatis syayatin, dan dibelenggu pula lah setan pada waktu-waktu itu, kata Rasulullah. Yang pertama, kenapa bisa pintu surga itu dibuka semuanya, Ustaz? Secara lebar. Tandanya Bapak Ibu, semua ibadah selama 1 tahun itu dirangkum di dalam bulan Ramadan. Seluruh kebaikan Allah telah sediakan. Yang pertama, dan setiap perbuatan yang kecil pun bernilai pahala. Bahkan dihitung bahwa orang yang melakukan suatu ibadah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya di luar Ramadan biasanya kita bangun jam berapa? Jam setengah 4, jam 4, setengah 4, jam 4. Kemudian kita ngapain? Tahajud, beribadah malam. Itu yang kencing itu mas sendiri namanya. Yang lain ibadah, mas sendiri yang kencing. Kalau di dalam bulan Ramadan kita bangun jam berapa? Jam 3. Ibu-ibu atau bapak-bapak ikut bangun jam 3? Ibu-ibu aja. Bapak-bapak tetap setengah 5 dibanguninnya jam 4. Lalu apa yang ibu lakukan ketika ibu bangun jam 3? Langsung, Ustadz, saya ke dapur dulu untuk manasin nasi, manasin lauk. Bu, diingetin lagi buat kita semuanya nih, bukan hanya ibu, untuk kita semua. Dalam hadis Muslim dijelaskan bahwa ketika seseorang bangun dari tidurnya, jangan memikirkan sedikit pun tentang dunia. Kenapa begitu, Ustaz? Rasulullah SAW menyampaikan ada 3 efek dan akibat yang didapatkan bagi orang yang ketika bangun dari tidur langsung ingat dengan pekerjaannya. Yang pertama apa? Yang pertama, Allah berikan kerjaan kepada dia, tapi tidak akan selesai. Enggak selesai. Jadi tugasnya itu ada terus. Orang yang disibukkan dengan pekerjaannya Bapak Ibu, pada hakikatnya belum tentu berkah. Kenapa begitu? Karena ketika bangun tidur dia langsung ingat pekerjaannya. Yang kedua apa? Yang kedua, orang yang bangun tidur langsung ingat tentang dunia, maka Allah akan memberikan kepadanya hayalan yang besar, tapi tidak akan bisa untuk mencapainya. Tulul amal, panjang angan-angan. Awak pengen begini, besok kalau di Ramadan begini, malamnya seperti ini. Kalau selesai Ramadan seperti ini. Angan-angan panjang tidak akan selesai, tidak berujung. Yang ketiga apa? Yang ketiga, Allah akan cabut keberkahan dari pekerjaan yang dilakukan. Hadisnya riwayat Muslim. Jadi apa yang dilakukan habis bangun tidur tuh, Ustaz? Ada 3 hak yang Allah minta. Ada 3 hak. Jangan lupa Bapak Ibu, ketika kita bangun dari tidur, bersyukurlah kepadanya. Baca doa. Baca doanya waktu kapan tuh Bapak Ibu? Jangan waktu kita tiduran. Kadang-kadang kita dengar alarm, bangun, langsung sambil merem kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Makruh, enggak tempatnya. Jadi harus melek dulu, Ustaz. Kalau masih tiduran belum boleh. Jadi kapan dibaca itu? Kata Rasulullah, idza qama ahadukum minan naumi fajalasa, setelah engkau bangun dari tidur maka duduklah, kata Rasul. Sunnahnya tuh duduk di atas kita tempat tidur, baik itu di atas ranjang ataupun tidur di bawah. Habis bangun dari tidur enggak boleh langsung lari, enggak boleh langsung berdiri, enggak boleh langsung berangkat wudu, tapi duduk-duduk. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, maka yang kedua bacalah doa sambil usapkan
dengan tanganmu. Matamu itu diusapkan oleh tangan yang kira-kira kau rasa bersih. Makanya kalau kita bangun tidur, ngusap mata itu kan nggak pakai jari ini Bapak Ibu ya, tidak pakai telapak tangan, tapi bagaimana kita mengusapnya? Pakai punggung tangan. Kenapa begitu? Karena punggung ini yang kita rasa bersih. Itu sunnahnya seperti itu. Sambil baca doa, kita hapuskan nih, mana tahu ada setan yang menempel di mata kita. Kita hapuskan sambil baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Maha segala puji bagi Engkau ya Allah, yang telah membangunkan kami, membangkitkan kami dari kematian kami. Berarti Bapak Ibu, tidur itu sebenarnya mati. Ba'dama amatana, sebenarnya kita mati. Siapa yang mematikan kita? Allah. Kemudian Allah berikan kepada kita kehidupan lagi setelah kita mati. Kita bangun kan? Setelah kita bangun, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah masih diberikan umur oleh Allah untuk melaksanakan ibadah. Maka pada saat itu hak Allah yang pertama berdoa. Hak Allah yang kedua apa? Yang kedua, tsumma yatawaddo, berwudulah. Jadi setelah kita bangun tidur, berwudu. Kalau seandainya mewajibkan mandi, mandi. Kalau memang biasa kita mandi dulu silahkan, baru kita berwudu. Yang ketiga apa? Yang ketiga, tsumma shalla rak'ataini, kemudian salatlah engkau 2 rakaat. Di sini Bapak Ibu, Rasulullah tidak mengatakan kita itu tidur siangkah atau tidur malamkah, tetap disunahkan 3 hak Allah ini buat kita. Kebanyakan di antara kita bangun tidur langsung ingat kerjaan Bapak Ibu, apalagi tidur siang kan? Masya Allah, awak ingat. Kadang-kadang ada sebahagian pula Bapak Ibu yang ketika pas bangun tidur langsung tangannya merogok kanan kiri, nengok HP. Tengok lu sambil mereng macam gini ya. Oh, nengok anak saya Pak, saya tengok. Bangun tidur seperti ini ya, ditengok. Pengalaman orang. Kalau yang belum tahu kan, kalau yang udah tahu jangan, ternyata Allah nggak suka. Maka pada saat itu hak Allah dulu penuhi. Setelah hak Allah dipenuhi, barulah kita mengerjakan apapun. Mulai dari masak bagi ibu-ibu, bapak-bapak mulai sahur, kemudian paginya kita sholat subuh berjamaah, lalu duduk sambil menunggu isyraq, kemudian sholat duha, sampai siang kita sholat zuhur, asar berjamaah, kemudian bekerja. Bapak Ibu mulai dari siang sampai malam, malamnya sholat maghrib, buka puasa, kemudian kita sholat isya, lalu disambung dengan sholat tarawih dan witir, baca Al-Quran. Semuanya Bapak Ibu ibadah dikumpulkan dalam 1 hari 1 malam. Dan ternyata setiap gerakan yang kita lakukan, baik itu ketika bangun ataupun ketika kita tidur, itu semuanya dinilai sebagai ibadah. Kita tidur, tapi tidur kita itu ada bergerak, guling kanan, guling kiri. Gulingnya kita itu Bapak Ibu, bergeraknya kita ketika tidur dinilai sebagai ibadah. Di luar Ramadan nggak dapat seperti ini. Dalam Ramadan dapat. Ternyata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi pun dijelaskan bahwa an-naumun shaiman ibadatun. Ini yang selalu dijadikan sebagai politisi bagi bapak-bapak nih. Apa itu? Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Akhirnya makanya saya bilang di politisi nih, maksud yang dikatakan ibadah itu seperti apa? Kata Imam An-Nawawi ya, bahwasanya yang dimaksud tidur beribadah dihitung sebagai ibadah itu dia tertidur karena ibadahnya. Yang kedua, dia ngantuk karena melakukan ibadahnya, sehingga kurang tidur disebabkan karena ibadahnya, maka tidurnya itu dihitung sebagai ibadah. Datang kita Bapak Ibu ke masjid baca Quran gitu kan, tiba-tiba ngantuk, Al-Quran kita dekap, kemudian tidur dalam keadaan duduk, baik itu nyender, itu baru dihitung ibadah.
Andai kata malam-malam Bapak Ibu karena tadarus yang biasanya tidur jam 10, ini jam setengah 12 baru bisa tidur, kemudian bangun lagi nanti jam setengah 4. Tidurnya pasti kurang kan? Pasti kurang. Ternyata pada saat pagi harinya, pagi setelah duha maksudnya ya, yang tak boleh di waktu syuruk. Habis sholat subuh langsung tidur, itu yang nggak boleh. Kalau lewat duha silahkan, boleh tidur. Karena kurangnya tidur, ibu-ibu tidur juga. Apa itu? Astagfirullahaladzim. Ternyata Bapak Ibu, dia tertidur karena ngantuk. Tadi malam dia beribadah. Itulah yang disebut sebagai ibadah. Tapi kalau Bapak Ibu datang ke masjid karena cuma pengen tidur, itu bukan ibadah. Ya, enak di masjid lagi rame-rame, di sana dingin ada AC gitu kan, nggak ibadah. Jadi Bapak Ibu, inilah salah satu intinya yang kita sampaikan, karena waktu Isya juga sudah masuk ya. Kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa begitulah Ramadan memperlakukan orang yang berada dalam bulan Ramadan. Jangankan tentang langkahnya, pekerjaannya, sedangkan tidurnya pun dihitung sebagai ibadah. Tentu kita bersemangat, mudah-mudahan kita bersiap bahwa Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita, memberikan kita kesehatan, dan mudah-mudahan tentunya Allah menyampaikan kita untuk masuk dalam bulan suci Ramadan dan kita bisa melakukan suatu ibadah. Tentu kita berharap lebih baik pula ibadah yang kita lakukan pada tahun ini dibandingkan tahun-tahun yang telah lalu hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ila liqa'il salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.